Bismillahi masyaallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam video ini saya ingin menyampaikan bagaimana seseorang wanita atau seorang pria yang sebenarnya ia terganggu oleh jin, yang sebenarnya dia dicintai oleh sekelompok jin tanpa ia sadari. Ada ciri-ciri yang terkandung di dalamnya, atau ada wilafat yang menunjukkan bahwa dia dicintai oleh seorang jin, atau dia terganggu oleh sekelompok jin. Apakah bisa manusia terbuat dari tanah, kemudian jin terbuat dari api, bisa mencintainya? Jin bisa mencintai manusia yang terbuat dari tanah? Jawabannya adalah bisa saja terjadi. Qad yuhibbul insiya kama yuhibbul insiyun al-insiya. Bangsa jin telah mencintai manusia sebagaimana manusia mencintai manusia yang lainnya. Wa kama yuhibbur rajul mar'ata wal mar'atul rajula. Dan sebagaimana seorang pria mencintai seorang wanita atau seorang wanita mencintai seorang pria. Bahkan apabila sekelompok jin mencintai manusia, bisa terjadi dia mempunyai rasa cemburu kepada orang yang dicintainya. Sangat lucu. Tapi ini bisa terjadi. Apa buktinya atau apa dukungan kecemburuannya? Biasanya sekelompok jin mencintai manusia itu dia membuat onar terhadap kehidupan manusia yang dicintainya. Salah satunya seorang yang dicintai, biasanya orang tersebut senang menyendiri, atau dia ketika mencintai seseorang manusia lainnya, wanita mencintai pria atau pria mencintai wanita, biasanya kandas di jalan yang tanpa sebab atau timbul kepadanya rasa was-was untuk bergandeng mengarungi kehidupan bersamanya, menikah begitulah. Dia mencintai wanita, kemudian setelah dijalani di tengah-tengah jalan terjadi was-was atau tiba-tiba membenci wanita tersebut, dibikin cekcok atau bagaimana, timbul masalah, dan ini terjadi berulang-ulang terus sampai dia mempunyai batasan seharusnya dia telah layak untuk menikah, tapi dia tidak menikah. Karena apa? Karena keraguan-raguannya, karena kewaswasannya, atau mempunyai pikiran yang sebenarnya pikiran yang dia pikirkan bisa ditinggalkan atau bukan sebuah penghalang untuk seorang menikah. Ini sangat kuat di dalam hatinya, susah untuk menikah, atau ketika mencari pasangan dia susah juga. Itu bisa jadi dia terganggu jin. Kita ngobrol santai-santai ya. Kita ngobrol santai biar nggak tegang. Berbeda seorang yang jinnya itu jin nasab. Maksudnya bukan nasabnya ikutnya ke jin, tidak. Maksudnya orang tua kita terdahulu, umpama ada yang tirakat atau mempunyai ilmu, mempunyai aji-aji mahabbah, menggunakannya dengan jalan jin. Maka ketika dia mempunyai keturunan, biasanya jin tersebut itu mengikuti keturunannya. Yang namanya mahabbah menurut bahasa ya, welas asih lah, pengasihan, aji-aji pengasihan itu bisa menjadi mara bahaya. Turun kepada keturunannya ini menjadi mara bahaya. Apabila keturunan ini belum menikah, maka orang tersebut, apabila laki-laki terlihat sangat tampan sekali, apabila wanita terlihat sangat cantik sekali sebelum ia menikah. Biasanya seperti itu. Namun apabila dia telah menikah, akan membalik keadaannya.
Waktu membujang atau waktu masih perawan dia terlihat cantik, waktu bujang dia terlihat tampan oleh pasangannya. Ketika menikah membalik menjadi buruk. Tujuannya apa? Si jin ini membuat maksiat di seorang yang ia ikuti, seseorang yang ia ganggu. Apabila dia masih bujang terlihat tampan, maka pasti banyak yang menyukainya, sangat menyukai laki-laki tersebut, yang akhirnya diajak zina, diajak maksiat olehnya. Ini lantaran sebab dari jin tersebut. Laki-laki tersebut nampak menjadi seorang yang gagah. Wanita ini sampai terbuai hatinya, Masya Allah, sampai lupa. Kemudian sampai diajak berzina atau diajak apa, dia tidak enggan. Kemudian dia menikah, maka keadaannya akan membalik. Keadaannya apa? Akan membalik. Yang tadinya bujang, tampan, setelah menikah menjadi buruk, menjadi tidak tampan lagi. Tujuannya apa? Agar setelah menikah menjadi maksiat lagi. Waktu bujang diajak maksiat dengan cara berzina, setelah menikah dia ketika melihat pasangannya menjadi seorang yang tua, terlihat tua atau menjengkelkan, seseorang yang menjengkelkan, maka di dalam rumah tangga akan menjadi cekcok terus. Menjadi apa? Cekcok terus menerus yang tanpa sebab. Hal yang kecil bisa menjadinya besar. Pokoknya membenci. Apabila terjadi perceraian, maka ini adalah maksiat. Perceraian yang tidak didasari dengan syariat. Maksudnya tidak cerai yang atas landasan syar'i, bukan. Karena kebencian, ini kan namanya maksiat. Wanita melawan kepada seorang suami, atau sebaliknya suami menyakiti wanitanya. Ini menjadi lantaran perceraiannya karena dilandasi oleh, diganggu oleh jin tersebut. Makanya jangan sekali-sekali pasang pengasihan. Pengasihan kita cukup bismillah, dan dengan halia kita, tindakan kita, akhlak kita berakhlak baik, maka insya Allah kita dicintai oleh sesama manusia. Dengan akhlak kita yang baik, dengan tindakan kita yang baik, pasti kita akan dicintai oleh sesama kita, baik lawan jenis atau sesama jenis. Tidak perlu kita memasang pengasihan apalagi kita mendatangi seorang dukun abad, karena nanti ada efek sampingnya. Ini adalah yang dicintai seorang makhluk jin, dan ciri-cirinya dia bisa jadi sering mimpi basah, ihtilam, sering mengalami ihtilam, mimpi basah yang tanpa sebab. Apa itu mimpi basah yang tanpa sebab? Mimpi yang tanpa sebab ya tanpa sebab. Mimpi basah yang tanpa sebab ada. Mimpi basah yang dengan sebab adalah dia itu didahului dengan contoh dengan pandangan yang menggebu-gebu kepada lawan jenis ketika dia keadaan terjaga, kemudian setelah tidur dia mimpi basah, atau didahului dengan dia banyak stok lah. Maksudnya kiasan ini maksudnya dia banyak stok, kemudian ketika tidur dia mimpi basah. Ini mimpi yang dengan sabab. Mimpi basah yang tidak dengan sabab dan berulang-ulang terus menerus keseringan, ini bisa jadi dia terganggu oleh jin yang fasik. Atau apabila dia tidur seakan-akan dia ada yang menemaninya, baik laki-laki maupun perempuan. Atau ketika tidur dia gigi rahamnya, gigi belakangnya itu kerut saling beradu, kerut gitu. Kata orang Jawa kerut. Ini menjadi wilafat, mungkin dia terganggu oleh jin, atau dengan perasaan yang was-was ketika melaksanakan sholat atau sedang wudu, dia mempunyai was-was, dan ini sering terjadi. Dan orang yang dicintai jin, dia biasanya susah untuk menikah, dia enggan untuk menikah, sulit untuk mencari pasangan, atau dia tidak mempunyai rasa untuk ingin menikah karena lantaran gangguan jin tersebut.
Jin yang mencintai panjenengan yang terkena gangguan jin tidak rela apabila panjenengan itu menikah, atau apabila bisa terjadi menikah nanti pasangan Anda itu akan diganggu oleh jin tersebut, bisa jadi pingsan-pingsan atau sering direp-rep tindian atau diberikan kesakitan di tubuhnya sampai kita itu tidak fokus, kita berpikiran jelek, apakah ini santet, mungkin ini adalah telur. Kita lupa bahwa bagaimana kita atau saudara kita bisa terganggu jin, sebabnya apa kita lupa, malah kita merujuknya suudzon kepada yang lainnya, apa inikah kiriman atau sihir dari orang lain, santet, teluh begitu, sampai batasan demikian, yang padahal itu adalah jin dari dirinya sendiri atau tularan. Atau dia sering merasakan sesak nafas yang dia tidak mempunyai riwayat asma, atau kaki sering kesemutan yang tidak wajar. Kalau habis jongkok duduk kesemutan itu wajar, maksudnya adalah kakinya itu sering kesemutan yang tidak wajar, tidak kenapa-napa kakinya kesemutan. Atau pundaknya sering merasakan berat seperti ada beban dan ada rasa pegel, ada rasa linu di pundaknya yang dia tidak punya riwayat penyakit tulang dan merasa berat kayak ada beban, itu biasanya dia itu terganggu oleh jin. Yang lebih lucunya lagi, seorang yang terganggu jin namun dia tidak sadar, ciri-cirinya adalah apa? Dia suka onani yang tanpa sabab, maksudnya yang tanpa sebab itu tidak ada syahwat, mempunyai keinginan kuat untuk melakukannya, untuk melakukan onani, itu adalah yang tanpa sebab dan berterus-terus, berulang-ulang terus setiap hari. Bisa jadi ia berarti terganggu oleh jin, atau dia dirinya merasa hebat, mempunyai sifat yang dia orang yang paling hebat, dan di ujung jari-jarinya terasa dingin, sering merasakan di ujung-ujung jari itu merasakan dingin. Itu adalah ciri orang yang terganggu oleh jin yang fasik. Kemudian selalu diajak untuk maksiat, sulit untuk diajak kebaikan, untuk sholat, untuk berbuat kebaikan itu susah. Pokoknya mengajaknya tentang kejelekan terus, tidak mau diajak kebaikan, itu dia terganggu oleh jin. Kembali lagi, seorang yang dulu bujang itu terlihat tampan agar dia mempermudah untuk maksiat zina. Namun ketika dia telah menikah, maka dia terlihat buruk atau terlihat biasa saja, atau bahkan terlihat menjengkelkan oleh pasangannya, sehingga terjadi cekcok di dalam rumah tangganya. Ini adalah maksiat lagi. Bujang diajak maksiat, setelah menikah diajaknya maksiat oleh jin. Maksudnya apa? Maksudnya sababnya dari jin maksiat tersebut. Tetap berdosa maksiatnya, namanya maksiat tetap berdosa. Menjengkelkan, dilihat pasangannya, kemudian terjadi cekcok, masalah kecil bisa cekcok, kemudian bisa terjadi cerai. Ini adalah maksiat lagi. Maka untuk kita terhindar dari gangguan jin tersebut, langgengkan sholat dengan ilmu-ilmunya, langgengkan zikir dengan ilmu-ilmunya, dengan didasari ilmu maksudnya. Sebab apa? Amal yang sedikit itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak didasari dengan ilmu. Di video selanjutnya nanti insyaallah saya akan menjelaskan tentang penyebab seorang yang terganggu oleh jin, atau penyebab seorang yang dicintai oleh jin. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.